Shalom anak-anak Miss ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Sudah pasti dong kabarnya dahsyat luar biasa. Hari ini Miss Wit punya cerita loh. Tapi sebelum Miss Wit cerita, kita lihat dulu ya gambar ini. Gambar apa ini ya? Iya, ini adalah gambar 10 gadis sedang membawa pelita. Nah, cerita Miss Wiwit hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti anak-anak Miss bisa baca di rumah ya. Sekarang duduk yang rapi, duduk yang tenang, dengar Miss Wiwit cerita. Oke, lanjut ya. Nah, Miss Wiwit kasih tema cerita ini adalah bijaksana versus bodoh. Wah, gimana itu ya? Yuk kita dengar ceritanya. Ini adalah kisah tentang 10 orang gadis yang membawa pelita sedang menanti-nantikan datangnya pengantin laki-laki. Dia mau menyambut pengantin laki-laki untuk membawa ke dalam pesta. Nah, 5 gadis diantaranya adalah gadis yang bijaksana. 5 gadis lagi adalah gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana ini ketika mau menyambut pengantin laki-laki, dia mempercantik dirinya, dia bersolek, dia menyisir rambutnya dengan rapi, cantik. Dan dia membawa pelita yang menyala. Tetapi dia juga tidak lupa membawa buli-buli atau botol yang isinya adalah minyak. Karena apa? Karena dia takut kalau minyak dalam pelitanya nanti habis, pasti pelitanya akan mati. Jadi ketika itu terjadi, nggak sampai pelitanya mati udah diisi minyak lagi. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh ini, dia mempercantik juga dirinya, bersisir cantik, bersolek dengan cantik, merias dia dengan cantik. Dia membawa pelita yang menyala, tetapi dia tidak membawa minyak cadangan, tidak membawa buli-buli. Dia hanya membawa pelita saja. Nah, ke-10 gadis ini menunggu mempelai laki-laki datang. Karena 10 gadis ini tidak tahu kapan mempelai itu datang, akhirnya dia menunggu dan menunggu sampai lama, sampai udah capek, sampai udah ngantuk, nggak datang-datang. Akhirnya mereka tertidur semua. Nah, tiba-tiba tengah malam terdengar suara, "Woi, bangun, bangun, bangun," bilangnya. "Mempelai mau datang, cepat persiapkan dirimu." Akhirnya semua gadis-gadis ini bangun, sibuk mempersiapkan dirinya. Nah, 5 gadis yang bodoh ini bingung. Karena apa? Karena pelitanya hampir mati, hampir padam, dan minyaknya udah mau habis. Dia nggak bawa minyak cadangan. Berbeda dengan 5 gadis yang bijaksana. Dia tenang-tenang saja karena dia membawa minyak cadangan. Akhirnya 5 gadis yang bodoh ini ngomong, "Aku bagi sedikit dong minyakmu, tengoklah ini. Minyakku udah mau habis, pelitaku udah mau padam." Nah, gadis yang bijaksana menjawab, "Hah? Gimana aku mau bagi sama kamu? Nanti kalau aku bagi sama kamu, nggak cukup juga untuk minyakku. Nanti pelita kita sama-sama padam. Daripada begitu lebih baik kamu pergilah ke kedai sana, kamu beli minyak." Nah, akhirnya 5 gadis yang bodoh ini pergi ke kedai untuk membeli minyak. Nah, 5 gadis yang bijaksana ini tinggal santai saja menuangkan minyaknya ke dalam pelita, sehingga pelitanya tidak sampai padam. Dan ketika 5 gadis yang bodoh ini pergi membeli minyak, ternyata saat itu tiba waktunya mempelai laki-laki datang. Akhirnya hanya 5 gadis yang bijaksana yang menyambut mempelai laki-laki dengan pelita yang masih menyala dan membawa masuk ke dalam pesta. Setelah semuanya masuk ke dalam gedung pesta, pintunya ditutup rapat-rapat sama pengawal. Nah, apa yang terjadi dengan 5 yang bodoh ini? 5 yang bodoh ini datang juga akhirnya, tetapi pintu ruangan pesta sudah tertutup, nggak bisa dibuka lagi. Akhirnya dia ketok-ketok, teriak-teriak, Pak, buka, pengawal buka, ini kami belum masuk," bilangnya. Tapi apa jawab pengawal itu? "Siapa kamu? Aku nggak kenal," bilang. "Pergi dari sini, pergi, jangan ganggu pesta kami." Nah, akhirnya 5 gadis bodoh itu tidak bisa masuk ke dalam pesta karena dia terlambat. Nah, anak-anak Miss di rumah, cerita tadi adalah gambaran tentang kehidupan kita. Kehidupan kita diumpamakan seperti 10 gadis yang membawa pelita yang menyala. Setiap kita saat ini sedang menanti-nantikan Tuhan Yesus datang, menanti-nantikan Tuhan Yesus menjemput kita untuk kita masuk ke dalam surga, untuk membawa kita masuk ke dalam surga. Surga sendiri diumpamakan seperti rumah pesta atau tempat pesta, dan Tuhan Yesus sendiri diumpamakan seperti mempelai laki-laki tadi dalam cerita.
Dan saat ini kita sama seperti gadis-gadis yang membawa pelita. Nah, kita harus bisa milih saat ini. Kita semua mau jadi seperti apa? Mau jadi seperti 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijaksana? 5 gadis yang bijaksana, dia bisa masuk ke pesta, bisa masuk ke dalam surga ketika Tuhan Yesus datang. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Dia terlambat. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga dan ditutup sudah pintunya, nggak bisa dibuka lagi. Sudah pasti dong, anak-anak Tuhan kita semua masuk ke dalam surga. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, apa yang perlu kita persiapkan dalam diri kita? Kita harus seperti 5 gadis bijaksana, membiarkan pelita itu tetap menyala. Pelita itu apa, Miss? Pelita dalam diri kita itu adalah kehidupan kita. Kehidupan kita yang suka memuji Tuhan, kehidupan kita yang suka berdoa, kehidupan kita yang suka membaca firman Tuhan, kita lakukan tiap hari, berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari. Itu adalah pelita kehidupan kita. Pelita hidup kita tetap menyala. Kalau kita tidak lagi membaca firman Tuhan, kita malas berdoa, kita malas memuji Tuhan, itu sama seperti 5 gadis bijaksana tadi, yang pelitanya sudah mau mati karena nggak ada minyaknya. Maka dari itu, mulai saat ini anak-anak Miss harus tetap semangat meskipun ya masih ibadah di rumah, nggak apa-apa. Ibadah di rumah pun itu tidak menutupi kita bisa datang kepada Tuhan. Setiap hari kita bangun, kita rajin berdoa. Setiap hari kita bangun, kita rajin memuji Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan. Kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Itu adalah kehidupan kita yang tetap menjaga pelita kita supaya tetap menyala. Sehingga apa? Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita sudah siap. Pelita kita masih menyala dan kita bisa masuk ke dalam surga. Kalau kita malas-malasan berdoa, males, kadang hari ini berdoa, besok enggak, besok lagi berdoa, besok enggak. Begitu juga membaca firman Tuhan, begitu juga memuji Tuhan. Nah, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang menyebut kita. Kalau pas Tuhan Yesus datang menyebut kita, waktu kita berdoa, kita memuji Tuhan, enak, kita bisa masuk surga. Nah, pas ketika harinya kita nggak baca Alkitab, kita nggak memuji Tuhan, kita nggak berdoa, tiba-tiba pas hari Tuhan datang, ya kita ketinggalan. Kita nggak bisa masuk surga, masuk neraka deh jadinya. Sia-sia dong kita hidup. Kita semua anak Tuhan pasti rindu kita semua masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, kita harus tetap berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Menyiapkan diri kita setiap hari. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mendapati kita sudah siap dan kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Tuhan. Cerita firman Tuhan sampai di sini, Miss berharap anak-anak Miss bisa mengerti dan tetap semangat di dalam memuji dan mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Oke? Semuanya sekarang lipat tangannya, kita berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang terus mengajari dan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang rajin memuji Engkau, berdoa kepadamu dan membaca setiap kebenaran firman dalam hidup kami, karena itulah pelita dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami, tolong kami, jadikan kami anak yang baik, anak yang taat, yang setia kepadamu, dan juga taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13, Matius 25 ayat 13. Inilah ayat hafalan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.